Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan kajian kita di majelis GKS Geria Keluarga Sakinah, yang semoga kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, sehingga Allah senantiasa memudahkan kita untuk terus-menerus mengiringi setiap perjalanan kehidupan kita, baik secara umum ataupun dalam dunia rumah tangga, dengan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang kita usahakan bersama. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang fawaidun nikah. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan satu bab setelah beliau menyebutkan motivasi untuk menikah dan motivasi untuk menjauhi pernikahan bagi orang-orang yang ingin menjauhi pernikahan karena syarat dan sebab tertentu. Maka pembahasan selanjutnya adalah tentang keuntungan-keuntungan dari pernikahan. Beliau menyebutkan wa fihi fawaidu khamsatun. Dan di dalam pernikahan ada 5 keuntungan atau 5 faidah. Yang pertama, al-faidatul ula al-waladu. Faidah yang pertama adalah orang yang menikah itu, dia salah satu faidahnya adalah dia akan memiliki anak keturunan, ya. Dan para ulama mengatakan memiliki anak keturunan itu adalah faedah utama dari pernikahan. Tujuan utama pernikahan itu ya memiliki anak keturunan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syahwat pada diri laki-laki dan diri perempuan, sehingga dari syahwat itu jika diletakkan pada tempat yang benar, maka efeknya atau akibat positifnya adalah suami dan istri itu memiliki keturunan. Itu sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu tanasalu, ya, menikahlah kalian sehingga kalian mendapatkan keturunan, maka kalian akan mendapatkan keturunan. Dan mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dan maha bijaksana. Maha adil dan bijaksananya Allah adalah Allah menciptakan segala sesuatu selalu dengan prinsip sebab akibat. Ada akibat itu pasti ada sebabnya. Ada asap itu pasti ada api. Dan prinsip sebab akibat di dalam Islam ini selalu memberikan kebaikan-kebaikan, terutama pada hamba-hambanya Allah yang beriman. Ya, jadi semua dalam Islam itu selalu karena maha adil dan bijaksananya Allah itu karena prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat ini menunjukkan kebijaksanaannya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti dengan sebab. Makanya dalam Al-Quran ada ayat man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan barang siapa yang melakukan amalan solih, maka kebaikannya akan kembali untuk dirinya. Sebabnya amal solih, akibatnya kebaikan untuk dirinya. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka
bidzallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu zalim kepada hamba-hambanya. Nah, ini hukum sebab akibat di dalam Islam. Ada prinsip ini, dan pernikahan itu menjadikan seorang mendapatkan atau memiliki keturunan. Dan ketika seorang itu memiliki keturunan, ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dan maha adil. Prinsip sebab akibat juga untuk menunjukkan kuasa dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika ingin menunjukkan kekuasaannya dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan prinsip sebab akibat ini, ya. Makanya di dalam penciptaan manusia, ketika seorang suami dan seorang istri mereka berkumpul dan beribadah, ya, lahirlah seorang anak. Dalam proses lahirnya seorang anak itu tampak betul bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran menceritakan secara detail penciptaan manusia, sampai-sampai para ilmuwan barat sana tidak habis pikir ini tidak mungkin kalau perkataannya Muhammad. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam hanya karena satu ayat di dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Apakah kalian tidak melihat bahwa kami yang menciptakan untuk manusia, alam naj'al lahu ainain, kedua mata, wa lisanan wa syafatain, kami yang menciptakan lidah dan kami yang menciptakan kedua bibir. Para ilmuwan barat sana yang memahami anatomi penciptaan manusia, mereka terkejut dan terkagum-kagum dengan ayat ini. Karena dalam ilmu anatomi tubuh manusia itu yang pertama kali akan diciptakan Allah di dalam rahim seorang ibu itu adalah mata, lidah, baru setelah itu bibir. Selisihnya hanya 1 pekan saja. Mata dan lidah diciptakan Allah di pekan keempat, bibir itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala di pekan kelima, ya. Dan Al-Quran menyebutnya secara urut, ya. Mereka terkejut dan terpana melihat fakta ini. Tidak mungkin Muhammad tahu betul tentang bagaimana anatomi manusia, sedangkan Muhammad ini tidak hidup bersama stetoskop, tidak hidup bersama mikroskop, tidak hidup bersama alat-alat anatomi, peralatan anatomi yang lain. Tapi dia bisa mengetahui bahwa Allah ketika menciptakan itu urut seperti ini, ya. Misalnya dalam ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fuada, kata Allah, sesungguhnya pendengaran, lalu penglihatan, lalu hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu disebutkan Allah urut sesuai dengan fungsi yang pertama kali disempurnakan. Anak kecil ketika beranjak tumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak menjadi remaja, yang pertama kali akan disempurnakan oleh Allah itu, yang pertama kali ada fungsi pendengarannya dulu, inna sam'a dulu, pendengaran dulu, baru setelah itu penglihatan. Makanya seorang anak atau anak kecil itu paling kuat pendengarannya. Apa yang diucapkan ibunya atau ayahnya, dia yang akan dia tiru, karena dia menangkap suara dan menangkap perkataan itu dari orang-orang terdekatnya. Baru setelah itu yang disempurnakan apa? Penglihatannya. Karena yang disebut Allah yang kedua penglihatan, inna sam'a wal basar. Makanya ketika seorang anak itu sudah mulai tumbuh, ayahnya dan ibunya lah yang akan menjadi teladan, akan menjadi panutan, bahkan gerak-gerik langkahnya itu akan diikuti. Makanya tidak ayal ketika seorang anak itu cara berjalannya seperti cara berjalannya ayahnya. Seorang anak itu cara senyumnya seperti cara senyumnya ibunya. Karena itu yang disempurnakan Allah setelah pendengaran, baru setelah itu hati, perasaan. Makanya ketika anak itu sudah berusia 7 kali 3, 7 pertama masih kanak-kanak, disempurnakan pendengarannya oleh Allah. 7 kedua sudah mulai boleh dipaksa. Kata para ulama, 7 pertama ini jadikan anakmu itu seperti raja. Jadi dimanja-manja dulu tidak apa-apa. 7 kedua jadikan seperti tawanan perang. Kayaknya sudah mulai dikasih punishment, dikasih hukuman, kasih reward kalau dia berprestasi.
itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia melihat dengan penglihatannya, ya. Dan disitulah perannya orang tua memberikan teladan. Baru setelah itu 7 ketika 14 beranjak untuk di usia balik sampai usia baliknya, ya, peran orang tua itu menjadikan anaknya sebagai sahabat. Disitulah mulai fungsi hati dan perasaannya disempurnakan oleh Allah, sehingga dia bisa berdiskusi dengan ayahnya. Ayahnya bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan. Ibunya bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan dalam kehidupannya. Lihat bagaimana Al-Quran menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan ini. Dan hubungan atau prinsip sebab akibat itu memang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan itu. Idharu qadratillah, untuk menunjukkan kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Dan prinsip sebab akibat di dalam Islam itu juga digunakan Allah untuk menyempurnakan kehebatan ciptaannya. Jadi coba Anda bayangkan, proses ibu hamil itu kan hampir semuanya sama, 9 bulan 10 hari. Cara biar hamil itu juga caranya sama, harus laki-laki sama perempuan kan, tidak bisa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tapi lihatlah, yang lahir dari perut seorang ibu itu, ya, adalah manusia-manusia yang berbeda, tidak ada satupun yang sama. Jadi Allah ingin menunjukkan kehebatan ciptaannya, sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan prinsip sebab akibat ini, ya. Makanya Buya Hamka itu punya, rahimahullahu ta'ala, punya satu buku judulnya Renungan Tasawuf. Beliau menuliskan, kita ini kalau ingin mendefinisikan apa definisi dari muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, itu mudah, kata beliau. Datanglah ke satu acara seminar, lalu di akhir acara ketika pembicara sudah menutup acaranya, naiklah ke atas panggung dan lihatlah semua peserta yang jumlahnya ada 200 atau 300 orang. Lalu lihatlah wajahnya satu persatu. Anda akan menyadari bahwa tidak ada satupun dari 300 orang itu yang wajahnya sama, ya. Semuanya beda, tidak ada satupun yang sama. Lalu setelah itu tafakurilah bahwa inilah semuanya ciptaan Allah. Saking sempurnanya, tidak ada satupun manusia yang sama di muka bumi ini. Kalaupun wajahnya mirip, sifatnya pasti berbeda. Kalau sifatnya pun mirip, bahasanya berbeda, logatnya berbeda, warna kulitnya berbeda. Tidak ada yang sama satupun. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, ya. Lah, prinsip sebab akibat itu salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan kehebatan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baru yang keempat adalah agar kita ini sebagai hambanya Allah menghargai proses, ya. Karena proses itu mahal. Bagi Allah mudah saja menciptakan seorang manusia tanpa proses. Ada ibu hamil, ya, ada ibu menyusui, tiba-tiba langsung besar, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan prinsip ini. Satu, sebagai tanda adil dan bijaksananya Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan kudrah dan kekuasaannya Allah. Yang ketiga, untuk menunjukkan kehebatan ciptaannya Allah. Dan yang keempat, agar kita ini menghargai proses, ya. Agar kita ini menghargai proses, karena di dalam proses itu akan banyak pelajaran-pelajaran hidup. Nah, begitu juga ini jawaban ketika kita ini menikah, maka faedah menikah pertama itu adalah memiliki keturunan. Dan usaha seorang ayah atau seorang suami dan istri untuk mendapatkan keturunan, ya, ranahnya itu hanya ranah ikhtiarnya itu hanyalah ketika dia berusaha. Adapun hasilnya itu bukan ranah dia. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada prinsip sebab akibat ini, itu menjadikan seorang itu memiliki banyak pelajaran dalam hidupnya. Dalam penantiannya misalnya menunggu keturunan, dia bisa belajar sabar, dia bisa belajar husnudzon, dia bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Banyak sekali. Makanya sebab akibat dalam prinsip Islam ini luar biasa.
Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan faedah yang pertama, menikah itu agar mendapatkan keturunan, dan itu faedah yang paling utama dalam pernikahan. Ya. Lah yang menarik adalah ketika beliau mengatakan keinginan sepasang suami istri untuk mendapatkan anak harus dilandasi dengan 4 prinsip. Harus dilandasi dengan 4 prinsip atau 4 pokok. Ya. Apa saja 4 prinsip atau 4 pokok ini? Ya. Yang pertama, beliau mengatakan rahimahullahu taala, prinsip yang pertama adalah ketika seorang itu menginginkan untuk mendapatkan anak dan keturunan dari pernikahannya, ia harus menyelaraskan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya mendapatkan keturunan itu harus selaras dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu untuk agar kita bertambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan anak keturunan dari pernikahan antara suami dan istri itu dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan hidup. Jadi agar spesies manusia ini agar senantiasa ada, maka Allah jadikan syariat itu syariat nikah. Sehingga lahirlah anak-anak, tidak hanya anak-anak yang dalam wujud manusia saja, tapi anak-anak yang wujudnya manusia dan dia memiliki akhlak dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akidahnya benar, akhlaknya benar. Itu dari pernikahan. Karena bisa saja orang itu memiliki anak tanpa melalui proses pernikahan. Ya. Tapi yang ada hanya akan merusak dunia. Ya, hanya akan menjadikan banyak fitnah di dunia ini. Makanya ada syariat yang namanya nikah. Makanya ketika seorang itu menikah, prinsip pertamanya ketika dia ingin memiliki anak harus diselaraskan dengan kecintaannya kepada Allah dalam rangka melanjutkan dan menjaga keberlangsungan hidup. Ya. Buktinya apa? Buktinya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Buktinya Allah menciptakan air mani dari tulang sulbi setiap laki-laki. Buktinya Allah menciptakan sel telur dan menciptakan rahim yang kokoh dalam tubuhnya wanita. Buktinya apa? Allah menjadikan setiap manusia itu memiliki syahwat. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sunnatullah. Dan apabila sunnatullah ini kita jaga dengan baik, maka Allah akan mencintai kita. Karena kita mencintai sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya akan ada banyak rahasia hikmah, akan ada banyak kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersingkap melalui proses ini. Ya. Ketika seorang itu memiliki anaknya, pokoknya ya, yang dia jaga adalah pokok yang dia jaga atau poin yang dia jaga semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin ini sunnatullah yang harus dijaga, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali di sini rahimahullah mengatakan, maka orang-orang yang memilih untuk melajang sejatinya ia telah menyia-nyiakan benih yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam dirinya, dan ia telah menyia-nyiakan alat-alat yang telah Allah persiapkan untuknya. Allah beri kita benih, Allah beri kita rahim, Allah beri kita syahwat, Allah beri kita cara agar bisa terus melanjutkan dan menjaga keberlangsungan manusia. Lah kok kita memilih untuk tidak bercocok tanam, kita memilih untuk melajang, kata para ulama, orang yang seperti ini menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali menggunakan kata yang cukup keras, wajana ala maqsudil fitrah wal hikmatil mafhumah min syawahidil khilqah.
Kata beliau rahimahullahu taala, orang yang memilih melajang sejatinya ia telah melakukan kejahatan terhadap tujuan agung ini. Makanya ketika Allah ini pingin keberlangsungan manusia itu sampai kapanpun, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala harus menjadikan niat kita memiliki anak itu semata-mata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang menikah itu orang yang berusaha untuk menyempurnakan sesuatu yang dicintai Allah. Ya. Dan orang yang melajang, kata beliau, adalah orang yang menghilangkan sesuatu yang Allah akan benci jika sesuatu itu hilang. Makhluk terbaiknya Allah siapa? Manusia kan? Ciptaannya Allah terbaik manusia. Maka ketika orang itu menikah, berarti dia berusaha untuk menjadikan Allah mencintai dirinya. Ya. Akan berusaha menyempurnakan sesuatu yang dicintai Allah. Ya. Menyempurnakan dalam hal apa? Dalam hal tadi, menjaga keberlangsungan manusia. Adapun orang yang melajang, ya, mereka adalah orang yang menghilangkan sesuatu yang Allah sangat benci kalau sesuatu itu hilang. Ya. Nah, jadi prinsip yang pertama yang harus dipegang ketika seorang itu punya niat punya anak, yang pertama adalah dia harus selaraskan dengan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus berusaha mendapatkan cinta dan ridho dari Rasulullah SAW. Jadi selain cinta kepada Allah, niat punya anak itu karena cinta sama Rasulullah. Kenapa cinta sama Rasulullah? Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena Rasulullah itu sangat bangga dengan jumlah umatnya nanti di hari kiamat. Ya. Rasulullah sangat bangga dengan jumlah umatnya di hari kiamat. Tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian maka jumlah kalian akan banyak. Sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat dibandingkan umat-umat yang lain. Ya. Jadi ketika seorang berusaha untuk memiliki anak, dia harus menyelaraskan niatnya semata-mata karena mencintai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu ketika ditanya kenapa kok punya istri banyak, jawabannya satu, karena saya ingin punya banyak anak. Ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan khairun nisa, ya, khairun nisaikum alwaludul wadud. Ya, sebaik-baik wanita itu yang punya banyak anak dan penyayang. Ya. Makanya jadi diniatkan ketika kita ini nikah pingin punya anak, niatnya itu apa? Niatnya sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, prinsip atau pokok yang ketiga ketika kita ini ingin memiliki anak adalah kita niatkan bahwa anak-anak yang soleh itu nanti akan mendoakan orang tuanya setelah ia meninggal, setelah orang tuanya meninggal. Jadi niatnya itu agar mereka menjadi pahala jariyah untuk orang tuanya. Dan hadisnya masyhur, kemarin juga sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia itu meninggal maka terputus amalannya kecuali 3 yang masih nyambung. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua al-ilmu atau ilmun yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, di dalam kitab ini ada kisah yang menarik yang dituliskan oleh muallif rahimahullahu taala ketika menjelaskan perkara yang keempat ini. Ya. Ketika menjelaskan perkara yang keempat ini, beliau menyebutkan fahaka anna ba'dus sholihin kana yu'radu alaihi tazwij. Ada seorang solih dulu, kata Imam Al-Ghazali, yang dia tidak mau nikah. Dia tidak mau nikah. Ya. Sehingga bertahun-tahun dia
tidak nikah, yang lainnya sudah nikah, dia tidak nikah. Ya. Setelah itu fantabaha min naumihi dzata yaumin. Setelah itu dia terbangun dari tidurnya di suatu hari. Faqala zawwijuni zawwijuni. Setelah bangun dari tidurnya dia minta orang-orang di sekitarnya, nikahkan aku, nikahkan aku. Orang-orang bingung, kemarin-kemarin nolak, nggak mau nikah. Ini kok malah nikahkan aku, nikahkan aku. Fasu'ila an dzalik. Terus ditanya orang ini, "Loh kenapa kamu kok tiba-tiba minta nikah?" Faqala la'allallah yarzuquni waladan wa yuqbiduhu. Ya. Aku berharap setelah menikah Allah mengkaruniakan untukku satu anak, dan anak ini meninggal ketika waktu kecilnya. Duh, gimana ceritanya? Ya, fayakunu li muqaddimatan fil akhirah. Maka anak yang meninggal ini nanti jadi bekalku nanti di akhirat. Terus akhirnya orang-orang pada bertanya, lah gimana ceritanya? Kamu dari sebelumnya nolak nikah, tidur bangun-bangun kok minta nikah, pingin punya anak, dan anaknya pingin agar meninggal di waktu kecil agar bisa jadi bekal buat kamu. Ceritanya gimana? Akhirnya orang ini bercerita, ra'aitu fil manam ka'annal qiyamah qad qamat. Aku itu mimpi, ya, seakan-akan sudah kiamat itu sudah terjadi. Dan aku faka'anna fi jumlatil khalaik fil mauqif, dan aku dikumpulkan bersama semua manusia, kata orang soleh ini, ya. Wabi minal atos makada an yaqta'unuki. Kami semua merasa kehausan, kami semua merasa haus, sampai seakan-akan leherku ini terputus karena saking panas dan hausnya di padang mahsyar itu, ya. Wa kadal khalaik fi shiddatil atos wal karab. Dan begitu juga manusia-manusia yang lain, semuanya dalam keadaan haus, dalam keadaan betul-betul kepanasan, ya. Fa nahnu kadzalik idz wildanun yatakhallaluna al-jam'a. Ketika kami merasakan itu, tiba-tiba ada anak-anak kecil berjalan mengitari kami dan menghampiri kami. Anak-anak kecil yang banyak. Alaihim manadil min nur. Mereka membawa sapu tangan dari cahaya, ya. Wa bi aidihim abarik min fiddah wa aqwab min zahab. Dan bersama mereka kendi-kendi dari perak dan cangkir-cangkir dari emas, ya. Wahum yasqunal wahida ba'dal wahid. Kemudian mereka memberikan cangkir-cangkir berisi air segar itu kepada orang-orang yang kepanasan. Akhirnya satu persatu diberikan, ya. Mereka melewati banyak manusia, tapi aku dilewatkan. Dilewatkan. Famadattu yadi ila ahadihim. Kemudian aku membentangkan tanganku kepada mereka, minta air kepada anak-anak kecil ini. Faqultu isqini isqini. Faqad ajhadanil atos. Beri aku minum, kataku. Ya, sesungguhnya rasa haus ini hampir saja mematikanku, ya. Faqala, kata anak ini, seorang anak berkata, laisa laka fina waladun, ya, kamu tidak punya anak, karena di antara kami ini adalah anak-anaknya mereka, ya. Kamu tidak punya anak, ya. Nasqi aba'ana, kami hanya memberi minum kepada ayah-ayah kami tidak memberi minum kepada kamu, ya. Faqultu waman antum. Kemudian aku bertanya, lalu siapa ini kalian ini? Dulu di dunia kalian ini siapa? Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu man mata min atfalil muslimin. Kami adalah anak-anak yang meninggal ketika kami kecil dari anak-anaknya kaum muslimin, ya. Ini sesuai, hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah SAW, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Sesungguhnya anak kecil yang meninggal kelak akan menarik-narik ayahnya menuju jannah. Ya'khudhu bi thawbihi kama anal an akhid. Kata Abu Hurairah menjelaskan hadis ini, karena yang meriwayatkan Abu Hurairah, anak-anak ini akan menarik-narik baju ayahnya seperti sekarang ini aku menarik-narik kalian, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, innal atfal yajtami'una fi mauqifil qiyamah, ya. Sesungguhnya
nanti anak-anak yang meninggal duluan daripada orang tuanya, dari orang tua yang muslim, akan berkumpul di padang mahsyar bersama manusia yang lain, ya, untuk dihisab, lil hisab. Fayuqalu lil malaikah idhabu bihaula'i ilal jannah, ya, maka dikatakan oleh para malaikat yang berjaga ketika itu, wahai anak-anak, pergilah kalian ke dalam jannah langsung tanpa hisab, langsung tanpa hisab. Fayaqifuna ala babil jannah, sampai anak-anak kecil ini berdiri di depan pintu jannah. Fayuqalu lahum marhaban bidararil muslimin, kata malaikat penjaga jannah, marhaban, ahlan wa sahlan, masuklah kalian wahai putra-putranya kaum muslimin, ya, permata hatinya kaum muslimin, ya. Udkhulu la hisaba ilaikum, masuklah kalian ke dalam jannah, tidak ada hisab buat kalian, kata para malaikat ini. Fayaquluna, maka anak-anak ini akan berkata kepada para malaikat, fa aina abauna wa ummahatuna, di mana ayah kami, di mana ibu kami, ya. Fayaqulu al khazanah, lalu penjaga surga itu akan berkata, inna aba'akum wa ummahatakum wa ummahatikum laisu mithlakum, sesungguhnya ayah kalian dan ibu kalian nasibnya tidak seperti kalian. Innahu kanat lahum dzunubun wa sayyi'at fahum yuhasabuna 'alaiha wa yutalabun, ayahmu dan ibumu punya dosa, punya kesalahan, sehingga mereka harus dihisab dan harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Lalu anak-anak ini, ya, anak-anak ini kata Rasulullah, faqala yatadhaghuna wa yadijuna ala abwabil jannah dajjan wahida, anak-anak ini marah dan berteriak dengan satu teriakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah subhanahu, lalu Allah bertanya kepada malaikat, ma hadhihi dajjah, teriakan apa ini? Dan Allah Maha mengetahui, tapi Allah bertanya kepada malaikatnya. Fayaquluna, ya, fayaqulun, maka anak-anak ini ketika berteriak, para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbana, ya, hum atfalul muslimin, yang berteriak ini adalah anak-anaknya kaum muslimin, ya. Dan para malaikat berkata, ya, mereka berteriak, la nadkhulul jannata illa ma'a abaina, kami tidak mau masuk jannah kecuali bersama orang tua kami, ya Allah, ya. Fayaqulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, takhallaul jam'a, ya, takhallaul jam'a, beri mereka kesempatan, ya. Fakhudhu bi aidi abaihim, ambil tangannya orang tua mereka, percepat hisabnya, ya, masukkan orang tuanya bersama anaknya masuk ke dalam jannah, ya. Lah hadirin dimuliakan Allah, jadi ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa salah satu prinsip atau pokok yang menjadi niat seorang ayah dan seorang ibu, seorang suami dan seorang istri ketika punya niat untuk memiliki keturunan, dia harus niatnya, ya, menjadikan anak keturunannya itu nanti sebagai syafaat bagi orang tuanya, ya. Nah ini yang keempat, ya. Yang keempat. Nah itu manfaat pernikahan yang pertama, hadirin dimuliakan Allah. Adapun manfaat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, menikah dapat membentengi diri dari godaan syaitan. Menikah dapat membentengi diri dari godaan syaitan. Kata Imam Al-Ghazali, menikah itu menggabungkan kenikmatan duniawi dengan kenikmatan ukhrawi. Jadi ketika seorang menikah, ya, dalam satu syahwatnya dia menghasilkan dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi sama-sama bersyahwat. Kalau sudah menikah itu berbeda dengan orang yang belum menikah, ya. Ketika seorang itu menikah, dia bersyahwat dan mendatangi pasangannya, maka dia menghasilkan dua kehidupan, menghasilkan anak keturunan yang baik untuk kehidupan dunia dan menghasilkan kehidupan akhirat yang baik karena dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ceritanya ketika syahwatnya, ya, ditumpahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan dalam hadis arba'in itu, kalau kita pernah menghafal hadis arba'in, di hadis yang ke-25 ya, pernah ada sekelumpulan sahabat yang tidak terlalu punya harta protes ke Rasulullah SAW. Lalu mereka ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan pahalanya. Ya, mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, ya Rasulullah. Kami tidak bisa bersedekah, ya Rasulullah. Karena mereka orang kaya, kita orang miskin. Ya. Bagaimana itu, ya Rasulullah? Ya. Enak ya jadi orang kaya itu, sholatnya sama kayak pahala sholat kita, puasanya sama kayak pahala puasa kita. Tapi kok mereka ini bisa sedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak bisa, ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah itu apa? Ketika itu, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan kalian, untuk kalian pintu-pintu sedekah, yang kalian bisa sedekah walaupun tidak dengan harta. Fakulli inna kulla tasbihatin sodaqoh, setiap tasbihmu sodaqoh. Wa kulla tahmidatin sodaqoh, setiap tahmid kalian jadi sodaqoh. Setiap takbir kalian jadi sodaqoh. Setiap tahlil kalian jadi sodaqoh. Ya, setiap amar ma'ruf nahi mungkar kalian jadi sodaqoh. Wa fi bid'i ahadikum sodaqoh, kata Rasulullah. Dan dalam kemaluan kalian itu juga ada sedekah. Jadi Rasulullah nutup ini dengan sesuatu yang bagi manusia ini sesuatu yang mengenakkan. Di dalam kemaluan kalian ada sedekah. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, ketika salah seorang di antara kami membuncah syahwatnya, apakah dia dapat pahala? Kok di kelamin kita ada sedekah, di kemaluan kita ada sedekah, itu gimana ceritanya? Apakah berarti setiap kali kita bersyahwat kita dapat pahala sedekah? Kata Rasulullah SAW, awara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Bukankah kalian tahu kalau syahwatnya dia letakkan pada yang haram-haram, maka jadi dosa. Begitu juga ketika syahwatnya diletakkan pada yang halal-halal, maka akan jadi pahala. Pahala sedekah untuk siapa? Untuk dirinya. Jadi orang itu ketika dia menikah, salah satu faidahnya adalah dia bisa membentengi dirinya dari godaan syaitan. Dan apa yang dia lakukan itu berubah menjadi pahala. Memang ujiannya berat ya, orang menikah itu ujiannya berat ya. Nanti setelah ini kita akan sebutkan afatun nikah, faktor-faktor yang akan timbul setelah pernikahan. Sesuatu yang tidak enak setelah nikah itu apa saja, itu dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi seorang laki-laki itu juga ujiannya berat, karena laki-laki itu paling kalah dengan yang namanya wanita ya. Bahkan dalam kitab ini disebutkan beberapa asar yang menarik ya. Faqala Fayyad bin Najih, idza qama zakarur rajul zahaba sulusu aqlihi. Seorang laki-laki itu kalau zakarnya sudah berdiri, maka 2/3 agamanya hilang. Ya. Jadi memang ujiannya berat. Makanya karena ujiannya berat laki-laki terhadap wanita, solusinya itu nikah, agar bisa membentengi dari ujian itu. Faqala ba'duhum yaqulu zahaba sulusu dinihi. Laki-laki itu kalau sudah berdiri zakarnya, maka 1/3 agama hilang. Ya. Bahkan Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam yang telah gelap gulita itu, kata Ibnu Abbas, adalah dari kejahatan qiyamuz zakar, kejahatan syahwat gitu ya, kejahatan syahwat. Begitu juga perempuan itu juga ujiannya berat. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan ma ra'aitu min naqisati aqlin aw dinin aglab li dzawil albabi min kunna. Aku tidak melihat ada manusia yang paling lemah akalnya dan agamanya melainkan para wanita. Para ulama menjelaskan karena para wanita itu juga punya gejolak syahwat. Lah sama-sama ujiannya berat ya, sama-sama ujiannya berat.
Allah Subhanahu wa taala berikan solusi untuk membentengi ujian tersebut agar kita tidak tergoda dengan godaan syaitan. Namanya adalah nikah. Maka Imam Al-Junaid rahimahullah sampai mengatakan, ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal akal. Aku itu butuh berjima seperti butuhku kepada makanan. Butuh nikah seperti butuhku kepada makanan, ya. Saking berbahayanya masalah syahwat ini sampai Rasul kita SAW ngajari kita beberapa doa, hadirin, ya. Di antaranya doa yang disebutkan di dalam riwayat ini adalah Nabi kita itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri syam'i min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa syarri mani. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan hatiku dan kejahatan syahwatku. Ya, kejahatan syahwatku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka antutahhira qalbi wa tahfadhu farji. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah agar kau mensucikan hatiku dan kau menjaga kemaluanku. Lah kalau Rasul saja berdoa sama Allah Subhanahu wa taala doa seperti ini, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Lah bagaimana dengan kita? Gitu ya. Makanya para ulama itu mengatakan salah satu cara membentengi seseorang, ya, dari godaan setan, dari godaan syahwat ini, terutama laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, karena dua-duanya syahwatnya bergejolak, ya. Ini adalah dengan cara menikah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin dimuliakan Allah, makanya dalam satu hadis itu disebutkan, ya, dalam satu hadis itu disebutkan bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika beliau bergejolak syahwatnya, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW itu pernah melihat seorang wanita cantik, ya. Ra'a Nabi SAW imra'atan fadakhala ala Zainab faqada hajatahu fakharaja. Melihat perempuan cantik, Rasulullah langsung masuk ke rumahnya istrinya Zainab. Setelah itu Rasulullah menyelesaikan hajatnya dengan Zainab. Setelah itu keluar dalam keadaan rambutnya masih basah, ya, rambutnya Rasulullah masih basah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, innal mar'ata idza akbalat bi suratil syaiton. Wanita itu, kalau ada wanita mencoba mendekatimu, maka dia akan menemuimu dengan wajah setan. Dengan wajah setan itu maksudnya apa? Godaannya dahsyat, gitu ya. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu, kata Rasulullah. Jika di antara kalian menemui seorang wanita yang kalian kagum terhadapnya, maka segeralah pulang temui istrimu, ya. Fa inna ma'aha mitsul ladzi ma'aha. Sesungguhnya apa yang ada dalam wanita asing ini semuanya ada dalam istrimu, ya. Maka pulanglah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menunjukkan sikap, bagaimana sikap seorang Nabi SAW ketika, ya, mulai tergoda terhadap, ya, wanita atau terhadap lawan jenisnya, gitu ya. Makanya dalam hadis yang lain ada teguran juga, kita dilarang mendatangi wanita yang tidak bersama suaminya. Ini untuk para laki-laki. Perempuan juga kita dilarang mendatangi laki-laki yang tanpa istrinya. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulu alal mughibat, janganlah kamu mendekati wanita yang sedang sendirian. Ya, apa itu mughibat? Hiyallati ghaba zawjuha anha. Dia adalah wanita yang suaminya sedang tidak ada bersamanya. Fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam darah kalian itu seperti berada di aliran darah kalian, ya. Qulna wa minka ya Rasulullah, apakah ini terjadi juga kepadamu ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Rasulullah berkata, wa minni walakinnallaha a'anani alaihi wa aslam, ya. Wa minni, begitu juga terjadi pada diriku, hanya saja Allah menolongku sehingga aku terselamatkan dari godaan seperti ini, ya. Lah hadirin dimuliakan Allah, ini loh pentingnya kita ini
mengetahui faedah nikah. Faedah nikah ini luar biasa untuk membentengi diri seorang dari kejahatan syahwat atau dari godaan syaitan. Di sini juga disebutkan satu riwayat ya dari Ibnu Umar. Saking Ibnu Umar ini takut betul dengan yang namanya tadi ya, ujian beratnya laki-laki itu perempuan. Ibnu Umar itu wahaka an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa kana min zuhadi sahabah wa ulamaihim. Ibnu Umar ini orang yang paling zuhud di kalangan sahabat dan orang yang paling alim di kalangan sahabat ya, di antara ulama-ulama yang lainnya tentunya. Annahu kana yuftir minas shaum 'alal jima' qabla al-aql. Ibnu Umar itu kalau buka puasa di Ramadan ya, Ibnu Umar itu buka puasanya dengan berjima dengan istrinya ya, sebelum dia makan. Ada tujuannya. Wa rubbama jama'a qabla an yusalliyal maghrib. Beliau menjima istrinya sebelum sholat maghrib ya. Summa yaghtasil wa yusalli. Kemudian beliau mandi terus sholat maghrib. Wa dzalika li tafrighil qalbi li ibadatillah. Itu semua beliau lakukan agar sholatnya khusyuk ya. Karena memang bahaya sekali syahwat itu kalau ditahan-tahan. Maka ini faedah kedua dari pernikahan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, saya lanjutkan yang ketiga. Apa faedah yang kedua? Apa faedah yang ketiga? Faedah yang ketiga yang disebutkan beliau adalah tarwihun nafsi wa inasiha. Ya. Tarwihun nafsi wa inasiha, sebagai hiburan yang dapat mendamaikan hati. Ya. Jadi nikah itu sebagai hiburan yang dapat mendamaikan hati. Bercengkrama dengan lawan jenis itu kebutuhannya kebutuhannya manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hanya saja Allah menjadikan satu wadah biar bercengkramanya itu jadi ibadah. Akhirnya bercengkrama dengan istri, bermesraan, saling memandang, saling menyebutkan kalimat-kalimat indah, itu jadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat diperlukan. Wanita itu ya, apalagi wanita itu ketika sedang galau dia butuh seorang yang kuat di sisinya ya. Makanya tadi kembali lagi, ketika dia mengarahkan kegalauannya itu kepada tempatnya jadi pahala. Tapi kalau dia mengarahkan kegalauannya tidak pada tempatnya itu jadi dosa ya. Makanya ketika seorang itu terhibur di keluarganya, akan menguatkan hatinya, akan menjadikan dia fokus pikirannya, sehingga dia akan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini memang diciptakan Allah dalam keadaan mudah jenuh, mudah mengeluh kan. Innal insana khuliqa halu'a ya, manusia ini sering mengeluh, memang kehidupannya itu lemah manusia ini ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa memang butuh refreshing, butuh hiburan. Hiburannya itu yang paling beribadah itu ya setelah menikah, begitu ya. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu sampai mengatakan, rawihul quluba sa'atan, rawihul quluba sa'atan. Istirahatkan hatimu barang 1 jam saja. Fa innaha idza ukrihat amiyat. Sesungguhnya hati itu kalau diperbudak dia akan buta. Kalau buta nanti malah bermasalah. Jadi penting kita itu refreshing, jalan sama keluarga ya, yang belum nikah biar bisa jalan, biar ada gandengan, truk aja gandengan, masa kamu enggak, ya kan? Nah seperti itu, ya kan? Itu kenapa kok seperti itu? Karena memang itu salah satu fungsi dari menikah, begitu ya. Salah satu fungsi dari menikah, ya. Ada yang menarik di sini, ya, yang disebutkan dari kitabnya Imam Al-Ghazali ini ya, beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alal akil an yakuna lahu salatu saat. Kata Rasulullah, bagi orang-orang yang berakal dia membagi hidupnya menjadi 3 waktu. Waktu yang pertama sa'atun yunaji fiha rabbahu. Waktu yang pertama itu waktu dirinya bermunajat kepada Rabb-nya, waktu ibadah. Di hidupnya orang berakal, orang beriman itu ya dibagi jadi 3 ini. Satu untuk ibadah, munajat sama Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Yang kedua waktu untuk muhasabah.
untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri. Ya. Yang ketiga apa? Wasa'atun yakhlu fiha bimat'amihi wa masyrabihi. Waktu untuk menghibur diri dengan makanan, dengan keluarga, dengan minuman, dengan istri, dengan pasangan, dengan anak-anak. Ya, ini harus ada. Kalau memang kita ini orang yang berakal. Jadi jangan kira hidup ini ya hanya sekedar ibadah saja, enggak. Harus ada waktu untuk menghibur diri. Bahkan Imam Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu itu sampai mengatakan, innila astajimu nafsi bi syai'in minal lahwi. Sesungguhnya aku ini memang sering menghibur diriku dengan permainan-permainan. Ya. Menghibur diri dengan permainan itu boleh. Ya. Li'ataqawwa bidzalika fima ba'd 'alal haq, agar setelah aku melakukan permainan aku semakin kuat untuk berada di atas jalan kebenaran. Jadi tidak harus mempeng terus orang itu. Kadang-kadang hiburan itu penting, kadang-kadang bercanda itu penting. Ya, kadang-kadang ngegame itu boleh. Ya, tidak apa-apa. Ngegame itu mubah kalau pada tempatnya. Tapi kalau terus akhirnya menjadikan yang wajib ditinggalkan, yang sunnah tidak diamalkan, jadi haram, begitu ya. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Yang aku cintai dari perkara dunia ini 3, kata beliau. Yang pertama adalah at-tibu, parfum. Beliau itu suka parfum. Beliau itu suka minyak wangi. Yang kedua adalah an-nisa, wanita. Dan yang ketiga wa qurratu aini fi shalah. Dan yang ketiga adalah waktuku ketika aku menikmati sholat. Ya. Jadi wanita itu bagian dari perhiasan dunia memang. Makanya agar kita bisa terhibur, ya, maka solusinya adalah nikah. Makanya nikah itu salah satu fungsinya sebagai hiburan yang mendamaikan hati. Lalu faedah yang keempat, kita punya 5 faedah ya, semoga selesai. Yang keempat adalah tafrighul qalbi an tadbiril manzil. Yang keempat, kalau yang ketiga tadi menghibur hati, yang keempat itu mengistirahatkan hati dengan mengurus rumah tangga. Ini faedah besar juga. Mengistirahatkan hati dengan mengurus urusan rumah tangga. Ya. Orang itu kalau sudah menikah, semua urusan dan kegiatannya di dalam rumah tangganya itu berpahala. Ya. Bahkan memandang istrinya saja berpahala, hadirin. Ya. Istrinya galak berpahala. Ya, berpahala. Makanya kan ada hadis ya. Ada hadis ketika Ibunda Aisyah dan para sahabiah itu datang ke Rasulullah protes. Ya Rasulullah, kami mendengar katanya mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita ya Rasulullah. Ya. Terus Rasulullah bilang apa? Ya ma'asyaron nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar. Wahai para wanita, banyak-banyak kalian bersedekah, banyak-banyak kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya benar aku melihat, karena Rasulullah itu kan ketika Isra Mi'raj kan ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Sesungguhnya aku melihat bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Lalu para wanita ini tadi protes ke Rasulullah. Famalana ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Penghuni neraka itu kebanyakan wanita ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tuksirnal la'an wa takfurunal asir. Ya. Kalian itu banyak melaknat suami kalian, banyak menggerutu, dikasih nafkah kurang, ya, dikasih ini ngeluh, ya. Yang kedua, wa takfurunal asir. Kalian mengkufuri suami kalian. Mengkufuri, kata para ulama dalam riwayat yang lain, kalian mengatakan tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirimu wahai suamiku. Sedangkan suaminya punya banyak kebaikan di masa lalu tapi tidak dia ingat sedikit pun, ya. Lah, ini hadis ini menjadi dalil kata para ulama bahwa wanita itu tidak boleh, ya, mengkufuri pemberian suaminya. Wanita itu harus bersyukur atas apa yang menjadi
apa yang ada dalam diri suaminya. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan, misalnya Syekh Ali Jum'ah, ya, Grand Syekh atau muftinya Mesir, beliau mengatakan justru punya pendapat lain beliau. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa suami itu harus lebih sabar kepada istri. Ya, jadi lihat dari pandangan suami. Ya. Hadis ini menjadikan kita harus memahami bahwa suami itu harus lebih sabar kepada istri. Ya, dalam satu kitab yang menarik, judulnya Haulai Masyayikhina, dituliskan di situ ada seorang syekh namanya Syekh Sholih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Sholih ini seorang alim, ahlul ibadah. Pokoknya dia ini banyak sekali bermanfaat ilmunya, dalam ilmunya, terus ahli ibadah juga. Dia suka sholat malam, suka puasa sunnah dan lain sebagainya. Tapi dalam kisahnya Syekh ini lakin asobathu zaujatun qad abad. Tapi dia ini dapat ujian istrinya ini istri yang suka mencela suaminya. Jadi kadangkala orang soleh itu istrinya ya belum tentu solihah gitu ya. Kadangkala dapat istri yang galak ya. Kadangkala dapat istri yang suka mencela suaminya. Jadi Syekh Sholih ini punya istri yang nggak seneng kalau suaminya ngajar. Padahal alim, ngisi taklim gini tidak boleh sama istrinya. Maka karena Syekh Sholih ini seorang alim, dia tetap ngajar. Setiap pulang, dalam kisah ini, dalam riwayat ini disebutkan istrinya itu istiqomah selama 10 tahun berturut-turut. Dia ngebyur suaminya setiap kali pulang taklim, menggunakan ma'urruz. Ma'urruz itu air kobokan bekas beras itu ya, digebyur suaminya 10 tahun istiqomah ya. Dan Syekh Sholih ini tetap bersabar ya. Dia bersabar atas derita yang dia alami dari istrinya ini ya kan. Dalam hatinya ya, dia terus bersabar, terus dia berkata dalam dirinya, hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan dari Allah. Mungkin Allah tidak ingin aku di akhirat nanti dihukum sama Allah dengan hukuman akhirat, makanya disegerakan oleh Allah di dunia. Loh, husnudzonnya sampai seperti itu. Akhirnya Syekh Sholih ini ya, akhirnya diceritakan 10 tahun itu tidak punya anak. Setelah 10 tahun ya, terus akhirnya punya anak, 1 anak perempuan, terus lahir lagi 2 anak perempuan, 3 sampai 12 anak semuanya perempuan. Ya. Dan diceritakan Syekh Sholih ini dari 12 anak perempuannya ya, 12 anak perempuannya ini nikah dengan alim ulama semuanya. Dan setiap anaknya ini punya pesantren. Pesantren-pesantren besar di Jawa Timur itu sekarang adalah anak keturunannya Syekh Sholih ini. Ya. Yang luar biasa sekali, ya. Jadi kadangkala ya, bahkan istri galak terus suami sabar itu dapat pahala. Nah, itu enaknya berumah tangga itu seperti itu, semuanya dapat pahala. Istrinya cantik, kita senyumin juga dapat pahala. Itu ya. Istri cantik solehah dulu berpahala juga ya. Ada seorang tabi'in namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan rahimahullahu taala ini punya istri cantik sekali. Padahal Imran bin Hittan ini ya wajahnya pas-pasan. Akhirnya setiap kali memandang cermin dia minder. Istrinya cantik, dia akhirnya minder. Sampai istrinya menghibur suaminya dan berkata, wahai suamiku, insya Allah kita berdua masuk jannah. Loh, kok bisa dek kita masuk jannah? Iya, kamu kamu memandangku bersyukur, aku memandangmu bersabar, katanya. Ya, orang yang sabar dan syukur kan masuk surga, katanya. Ya. Jadi luar biasa, candaannya berpahala orang itu kalau sudah menikah. Makanya yang keempat beliau mengatakan, ya, faedah menikah itu mengistirahatkan hati kita dengan mengurus urusan rumah tangga, itu sudah berpahala. Masuk rumah, ngelihat anak, ngelihat istri, cium tangan, nyepake baju, ya, godok mie godok gitu ya, atau mie goreng, nggak usah masakan yang enak-enak, yang biasa-biasa saja, nyeplok ke endok, semuanya pahala. Ya, itu faedah yang menikah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, jadi dimuliakan Allah, karena zuhurnya ini agak maju ya, jadi kita agak cepat. Yang kelima adalah faedah menikah. Yang kelima adalah melatih jiwa dan memperbaiki kekurangan diri. Melatih jiwa dan memperbaiki kekurangan diri. Jadi kadang kita dengan menikah itu kita melatih diri kita jadi seorang pemimpin di rumah tangga.
yang ibu jadi bendahara di rumah tangga, ya, memenuhi hak-hak keluarganya, bagaimana dia bersabar melihat tingkah laku pasangannya, ya, menjadikan ego pribadinya menjadi ego bersama, seperti itu ya. Terus bagaimana seorang suami bersabar membimbing istrinya agar mendapatkan ilmu yang baik, ya, agar dia memahami agama. Begitu juga istrinya bersabar ketika suaminya belum diajak ngaji. Itu semuanya melatih diri dan memperbaiki kekurangan diri kita, melatih jiwa kita. Bagaimana seorang ibu mendidik anaknya, mencari penghidupan yang halal, bagi seorang ayah cari maisha yang halal. Itu semua menempa diri kita, ya. Itu semuanya melatih jiwa kita dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Makanya Rasulullah sering memberikan kabar gembira bahwa nafkahnya seorang suami itu apa? Nafkahnya seorang suami itu sedekah bagi istrinya. Kata Rasulullah, ma anfaqahu ar-rajulu alayya ahlihi ma anfaqar rajulu ala ahlihi fahuwa shadaqatun. Semua yang diinfakkan seorang suami kepada istrinya dihitung sedekah, ya. Fa innar rajula la yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fi imra'atihi. Sesungguhnya setiap suami itu mendapatkan pahala dari makanan yang disuapkan untuk istrinya. Jadi nyuapin istri itu pahala, istri nyuapin suami itu juga pahala, gitu ya. Jadi pahalanya sangat besar sekali, ya. Orang yang bersabar dalam rumah tangganya itu besar, walaupun dia dalam keadaan fakir, tidak punya terlalu banyak harta, ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man hasunat sholatuhu, barang siapa yang sholatnya baik, wa qasura iyaluhu, yang keluarganya banyak, repot, ya kan, istrinya anaknya banyak, ya, wa qalla maluhu, uangnya tidak terlalu banyak, kata Rasulullah, uangnya tidak terlalu banyak, walam yaktabil muslimin, dan dia tidak pernah minta-minta kepada kaum muslimin, ya, dia ngurus keluarganya dengan baik, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah kahataini, dia akan bersamaku di jannah seperti ini, sedekat ini. Jadi tetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga itu selain sebagai tempat dan wadah untuk kita melatih jiwa dan memperbaiki kekurangan kita, kalau kita dalam keadaan sabar menghadapinya, maka itu kadangkala juga menjadi penggugur dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita. Dan tadi tujuannya yang kelima adalah bagaimana terus dengan keluarga kita ini kita terus menempa diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita berhasil lulus ngurus keluarga, insya Allah jiwa kita akan semakin bersih, akhlak kita akan semakin lurus, dan ibadah kita jadi istiqomah. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Inilah 5 faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, ya. Tidak perlu saya ulang, ya, atau mungkin ada yang bisa mengulang? Satu, angkat tangan baru ngulang. Saya kasih hadiah Al-Quran Madinah. Satu, mendapatkan keturunan. Membentengi diri dari godaan setan. Sebagai hiburan mendamaikan hati. Untuk mengurus untuk mengistirahatkan hati dalam urusan rumah tangga. Iya, melatih jiwa dan sarana untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Nanti diambil, Bu, di depan. Kalau kesulitan membaca terlalu kecil dikasihkan orang lain biar pahalanya mengalir. Iya, wa iyyakum, barakallahu fikum. Sudah cukup sepertinya. Yang ikhwan coba sebutkan 3 waktu. 3 waktunya orang berakal. Orang berakal punya pembagian waktunya itu dibagi menjadi 3. Ikhwan, akhwat. Yang mana ya? Ya, Mbak depan ini. 1. Waktu untuk bermunajat. Apa? Introspeksi diri, muhasabah. Yang ketiga,
waktu untuk menghibur diri. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Yang terakhir satu lagi saya minta waktu yang sebentar, yang paling jauh rumahnya dari mana Mbak? Hah? Pekalongan, Tawangmangu. Ada yang lebih jauh dari Tawangmangu? Iya, dapat hadiah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kami sampaikan siang hari ini bermanfaat untuk al-fakir dan untuk jamaah sekalian. Insyaallah pertemuan selanjutnya afatun nikah, hal-hal yang didapatkan orang akibat menikah. Nah, ini habis bicara enak-enak, bicara yang nggak enak besok ya. Setelah nikah itu apa saja, dan ada solusinya jelas dari para ulama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.